Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita lanjutkan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dikatakan, didongeng-dongengkan hari pembalasan, hari perhitungan itu, hari timbangan itu sangat amatlah menakutkan. Diceritakan di dongeng, orang yang paling lama hisabnya, timbangannya, orang baik itu ya Nabi Sulaiman. Orang baik yang dihisab paling lama. Kenapa? Karena dari kekayaannya yang banyak itulah sehingga timbangannya lama. Katanya begitu. Akan tetapi pemilik hari pembalasan, apa sih maksudnya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban itu? Sebenarnya tidak seheboh itu. Pemilik hari pembalasan itu maknanya ketika manusianya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Agar jiwa kita bisa tenang, bagaimana caranya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulangkanlah hak-hak Allah kepada Allah. Apa yang harus dipulangkan? Hidup dan badan, serta apapun aktivitas yang kita lakukan, pulangkan semua, itu haknya Allah. Inilah yang membuat hati kita damai, bahagia, enjoy saja. Kita pulangkan semua hak cipta Allah ini sebagai miliknya Allah dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita sementara kita tak berani mengembalikan hidup dan badan ini milik Allah? Maka kita akan selalu ditakut-takuti dengan perkara-perkara dunia, dengan perkara-perkara alam-alam gaib itu, yang mana sebenarnya tidak ada. Namanya saja alam gaib, ya tidak ada. Yang ada hanya alam nyata. Hari pembalasan, hari perhitungan ketika manusianya merelakan bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Yaitu yang dimaksud hari pembalasan itu. Alam lillahi ta'ala itu bila sudah ketemu dengan hari pembalasan, maka bangkit manusianya. Hari pembalasan itu hari kiamat. Kiamatnya apa? Hancur leburnya hidup dan badan yang selama ini telah lama kita akui sebagai milik kita. Kita haturkan kembali bahwa hidup dan badan ini adalah dohir batinnya Allah. Selamat kita. Selamat dari apa? Selamat dari hisab. Wud tanpa hisab sampai kepada Allah. Kenapa? Orang duwe popo, tidak memiliki apa-apa. Ketika duduk, wud Allah yang dudukkan. Berdiri, wud Allah yang memberdirikan. Bicara, wud Allah yang membicarakan.
Sudah tidak ada hijab lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak punya apa-apa kecuali hanya Allah yang memerankan manusianya. Ketika kita sudah pulangkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka dari itu fadkhuli fi ibadi, maka kalian akan berkumpul dengan golongan orang-orang yang mengabdi. Jadi yang dimaksud mengabdi kepada Tuhan, masuk agama Tuhan, bukan masuk agama yang namanya Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi loh ya. Masuk agama Tuhan, ya pas dirimu total jenderal kepada Tuhanmu, yaitu agama Tuhan. Kembali ke asalnya kita goib, ya kembali goib. Asalnya Allah wujud, yang selama ini kita pahami Allah goib, setelah kita kembalikan lagi hidup dan badan ini, Allah wujud lagi. Bila Allahnya yang wujud, manusianya menengok, wae, santai-santai, wae, enjoy, wae. Wis dak makrifat kok ngaku-ngaku makrifat. Bila manusianya masih ngaku-ngaku makrifat, ya belum pulang. Tapi bila manusianya wis ra ngaku-ngaku makrifat, ya itu yang dimaksud mutu qabla antal maut itu. Maknanya mana mungkin manusia bisa makrifat, sedangkan yang menghidupi manusia adalah ma'rifatullah. Lebih makrifat mana antara manusia dengan Tuhannya? Jika sudah ma'rifatullah, maka manusianya harus tidak makrifat. Inilah puncak-puncak makrifat yang manusia. Agar manusianya rela, ridho, meletakkan kebesaran kemakrifatannya hanya kepada Allah, maka makrifat kembali kepada Allah. Menungsone menengo wae, santai-santai wae. Kalau sudah dikembalikan, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang mengabdi, yaitulah alam akhirat itu, yaitulah alam lillah itu, yaitulah alam robbaniyah itu, yang ada hanya Tuhannya. Yaitulah sidratul muntaha itu, yaitulah wusul mi'raj, dunung itu, mijil itu. Ketika manusianya sudah ramampu apa-apa, maka terrealisasilah la haula wala quwata illa billah. Bila manusianya sudah tak mampu apa-apa, maka Allah bebas memperjalankan manusianya. Kata siapa Allah tidak bebas memperjalankan manusianya? Seolah-olah kan hanya kita yang selama ini bisa berulah. Seolah-olah kan kita selama ini bisa beramal, Allahnya nganggur. Masa Allah pengangguran? Masa yang mendudukkan saya Abdul Halim ini saya sendiri? Kapan saya menciptakan diri saya sendiri? Kok kita mengaku-ngaku bisa duduk sendiri? Sedangkan hidup dan badan aku tak pernah menciptakannya, tidak ikut punya. Jadi kalau sudah dikembalikan kepada Gustinya, kepada Tuhannya, maka itulah orang-orang yang bertuhan. Itu yang dikatakan orang-orang yang bertuhan itu. Bukan hanya mulut saja bicara aku bertuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, tapi Tuhannya gak ono goib. Ya, ternyata selama ini yang dituhankan yang wujud hawa nafsunya sendiri. Kita lanjutkan kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka dari itu awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifat itu apa sih? Tahu.
tahu bahwa Allah itu yang mana. Agar apa? Agar kita bisa nyembah, agar kita bisa berpasrah diri, agar kita bisa mengembalikan apa-apa yang berlaku atas diri kita. Duduk kita kembalikan gampang, berdiri kita kembalikan gampang. Kenapa? Wong ndak ikut punya. Caranya kembalikan, wong kita ndak ikut punya, ngapain dikembalikan? Wong duduk berdiri berbicara dan apapun bukan milik kita, ngapain dikembalikan? Wong bukan milik kita, ya kan? Enjoy saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ketika kita tak merasa punya apa-apa, maka itulah yang dimaksud menyembah dan memohon pertolongan. Pasti ditolong. Ditolong dari apa? Ditolong dari gangguan-gangguan dirimu sendiri di dalam pengakuannya. Duduknya sudah tidak mampu, Abdul Halim ngaku aku yang duduk. Berdirinya Abdul Halim sudah tak mampu mengaku aku yang bisa berdiri. Bicara Abdul Halimnya sudah tak bisa mengaku bahwa Abdul Halimnya bisa bicara. Kenapa? Karena sudah ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena bukan milik Abdul Halimnya. Enak kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan tol. Jalan yang lurus itu apa sih? Kalau kita hanya memaknai Al-Quran, kitab suci, Alkitab dan apapun kitab sucinya Allah dengan bahasa syariat, tersesat. Dikira jalan yang lurus itu berlaku atau berjalan lurus, ya nabrak-nabrak. Jadi makna yang tersurat ini ada rahasianya di baliknya bagi orang-orang yang ditunjuk atau orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang tahu. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu, manusianya tidak tahu apa-apa. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu bagaimana? Tunjukilah apapun yang kukerjakan ini, amal apapun, syariat apapun yang kukerjakan, tunjukilah ya Allah bahwa ini adalah milikmu, bukan milikku. Itulah jalan yang lurus. Agar tidak bengkok jalannya, diaku-akui duduknya sebagai duduk Abdul Halimnya, bicara sebagai bicara Abdul Halimnya, ya tersesat, tidak lurus jalannya. Apa sih tunjukilah kami jalan yang lurus? Kita berawal dari mana? Dari Allah, ya kembali kepada Allah, yaitu lurus itu. Itulah agama yang lurus, agama rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia, apapun nama-nama agamanya, apapun nama-nama golongannya, apapun nama-nama alirannya. Bila kita melaksanakan ini, yaitu agama Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang yang sudah nrimo ing pandum, menyerahkan semua keadaan manusianya kepada Tuhannya. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Tidak terbebani dengan kemiskinannya, tidak terbebani dengan kekayaannya. Apa? Enjoy saja menikmati kehidupan ini. Inilah orang-orang yang diberi nikmat. Menikmati kehidupan, bahwa kehidupan ini hanya milik
Allah. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang merasakan nikmatnya Allah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى